Setelah itu kita bisa pilih ACTG. Kita pilih salah satu dari uh, genetik yang kita lihat. Kita mau lihat kekerabatannya. Di sini ada 3, bakteri, ikan, dan lobster. Saya akan memilih ikan, kerapu 3. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan pola kromatogram. Nah, pola kromatogram ini dapat terlihat ada yang berkomplemen atau bertumpukan seperti ini, ada juga yang tidak bertumpukan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa melakukan trimming atau pemotongan sequence, diambil dari yang memiliki tidak diambil dari bagian yang tidak terdapat komplemennya, itu tidak bertumpukan. Sini saya akan mengambil dari bagian C, kemudian kita bisa pilih di blok ke kiri. Setelah itu di bagian ujungnya juga dipilih yang tidak bertumpukan. Kita pilih ke bagian kanan. Setelah itu bisa kita pilih bagian Add Unmask Sequence to Alignment Explorer. Nah, setelah itu ini kita bisa close terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk mempermudah, kita bisa rename. Ini kita bisa delete. Nah, sudah seperti ini, baru setelah itu bisa kita save, export alignment, masuk ke FASTA format. Kita bisa save FASTA format. Seperti ini. Kita bisa buat lembar kerja baru. Yang perlu kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu align, kemudian edit or build alignment, pilih ke create new alignment, kita pilih DNA lagi, kembali seperti tadi. Setelah itu kita bisa pilih edit, kita insert sequence from file, kita masukkan data file FASTA yang sudah kita punya. Sini saya punya 8 file. Itu 7 file FASTA yang sudah saya miliki. Kemudian ditambahkan dengan file sebelumnya. Nah, seperti ini, kita bisa rename terlebih dahulu. Agar memudahkan saat pembacaan pohon filogenik nanti. Sudah selesai seperti ini, kemudian kita bisa melakukan alignment atau pensejajaran. Nah, pertama kita blok terlebih dahulu semua sequence-nya, semua DNA sequence-nya seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa pilih crystal W ini, kita pilih align DNA. Kemudian kita ubah di bagian matriksnya dari DNA weight matriksnya dari IUB menjadi crystal W 1.6. Oke saja. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah selesai seperti itu, bisa kita save datanya, masuk ke data, export alignment, FASTA format. Dan bisa kita save.
Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa langsung membuat pohon filogenetiknya. Caranya adalah kita masuk ke eh, bagian sini, bagian awal lagi, terus kita pilih bagian filogeny. Setelah itu kita pilih bagian construct or task neighbor joining tree. Nah, kalau muncul hasil seperti apa muncul tabel seperti ini, kita buka file yang hasil alignment tadi. Ini kita oke aja. Kemudian ini juga kita pilih yang dicentang hanya bagian standar saja. Nah, di bagian tes filogeninya kita ubah metodenya menjadi bootstrap method, terus di number of bootstrap replicationsnya jadi 1000, dan diubah di bagian model or methodnya jadi p distance. Setelah itu kita oke saja. Nah, tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini untuk di bagian pohon filogeniknya. Dapat terlihat bahwa eh, terdapat nomor-nomor, terdapat nomor atau angka di setiap percabangannya, di mana ini menunjukkan eh, nilai bootstrapnya untuk melihat stabilitas hasil atau untuk menduga kesalahan baku dan selang kepercayaannya. Jadi ini tuh untuk yang menghasilkan nilai yang konsistennya gitu, kayak gitu. Terus eh nah kita selanjutnya itu kita bisa melakukan label ya. Kita jadi tahu eh, data sequence kita tuh yang awal tuh yang mana. Hanya ke label, ke ini bagian eh, display tree formatting tools. Terus kita bisa klik labels, terus kita ini dulu, kita highlight atau kita blok dulu yang bagian yang mau kita ituin, data sequence kita sendiri. Terus kita pilih shape-nya atau bentuknya. Terus kita kasih warna. Tampilan akhirnya akan jadi seperti ini. Jadi kita tahu data sequence kita yang awal tuh yang mana. Seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, makin dalam lihat percabangan ini tuh semakin dekat dia percabangannya, berarti dia semakin dekat tingkat kekerabatannya. Kalau misalkan dia eh, memiliki percabangan seperti ini, berarti dia tingkat kekerabatannya jauh gitu. Misalnya kerapu ke Orechromis nauticus atau nila itu dia jauh kan karena dia beda cabangannya. Apalagi ke Pangasius, Pangasius atau ikan patin sama ikan lele Glarus garipinus. Terus ke Cyprinus carpio juga jauh, ke Rastraliger Canagurta ini kan kan kembung juga jauh, ke Katsuonus pelamis juga jauh, kayak gitu, kan cakalang. Nah, setelah itu kita bisa eh, menyimpan data ini tuh ke image aja, terus save as PNG file atau ke gambar. Nah, di sini kita bisa masukin ke folder. Selesai. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.